Bukan menjadi hal baru rasanya jika jual beli online tengah marak dilakukan banyak orang. Terlebih di tengah pandemi seperti saat ini yang memunculkan banyaknya aturan dan juga larangan untuk dapat beraktivitas dan juga melakukan usaha secara konvensional. Ditambah lagi, bisnis online yang dilakukan para pelaku usaha hanya memerlukan biaya yang relatif sedikit jika dibandingkan dengan usaha yang dilakukan dengan cara konvensional. Meskipun dirasa sama-sama saling menguntungkan, nyatanya tidak selamanya transaksi online ini sepenuhnya aman. Karena saat ini, kasus penipuan online menjadi salah satu kasus terbesar yang marak terjadi. Anda yang order dibuka. Kasus penipuan online pada prinsipnya sama dengan penipuan konvensional. Yang membedakan hanyalah pada sarana perbuatannya yang menggunakan sistem elektronik. Kasus penipuan ini tidak selamanya menimpa pembeli semata, karena tidak sedikit pula para pelaku bisnis online shop juga kerap kali menjadi korban penipuan. Berdasarkan catatan Polda Metro Jaya, sepanjang 2019 terdapat 2.300 laporan kasus penipuan online dengan modus rekayasa sosial atau social engineering berupa pengurasan saldo rekening, kartu kredit, maupun saldo dompet digital. Bagaimanakah seharusnya masyarakat dapat dengan bijak memanfaatkan situs jual beli online yang sedang mewabah ini? Dan bagaimana jika seandainya Anda menjadi salah satu korban transaksi jual beli online tersebut? Saksikan ulasan selengkapnya bersama Fendi Jonathan Sarjana Hukum dalam episode Jentik 378 dalam Buai Online Shop Nakal pada program Telisik Hukum kali ini. Selamat malam pemirsa, jual beli online sudah marak sejak 1 bahkan hingga 2 dekade lalu. Maraknya jual beli online justru di sisi lain membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan kesehariannya. Namun sayangnya, ada sebagian pihak yang memanfaatkan maraknya transaksi jual beli online khususnya dalam situasi saat ini untuk mengeruk keuntungan sebagian saja. Dan untuk membahas soal ini dalam Telisik Hukum telah hadir Bapak Fendi Jonathan Sarjana Hukum, seorang praktisi hukum yang juga Wakil Ketua Umum dari Young Committee Lawyer Pradi. Dan bersama saya Oki Ahmad Zainubri, kita akan segera membahas persoalan maraknya jual beli online terkait dengan penipuan yang dilakukan oleh sebagian oknum dalam jual beli online. Selamat malam Mas Fendi. Malam Pak Oki. Semoga sehat selalu ya. Sehat. Oke. Mas Fendi, tadi sesuai dengan VT tadi juga, kita akan coba sedikit mengulik. Konteks maraknya jual beli online tentunya di sisi lain sangat membantu masyarakat. Di mana pemenuhan kebutuhan sehari-hari dapat dengan mudah, bahkan harganya bisa jadi lebih murah dibanding harga konvensional, toko konvensional. Tapi sayangnya dalam konteks ini banyak sekali penipuan yang dilakukan. Nah, pertanyaan pertama Mas Fendi, bagaimana kita bisa mencirikan bahwa online shop tersebut aman? Sebenarnya yang paling mudah pertama kali untuk ditelusuri adalah harga. Oke. Mencoba untuk mencari perbandingan dari harga-harga dari satu jenis barang, biasanya itu yang paling murah dan yang harga di bawah pasaran itu yang patut dicurigai. Okay. Kemudian kan biasanya ada juga dengan platform-platform dari e-commerce itu, mereka kalau toko-toko penjual yang terpercaya biasanya terverified. Okay. Itu perlu dilihat. Kemudian jangan langsung membeli barang, tapi tanya dulu kepada penjualnya. Tanya knowledge-nya tentang barang tersebut seperti apa. Okay. Biasanya kalau yang akun palsu atau penipu itu biasanya mereka tidak tahu, hanya mengambil barang dari toko orang lain, dicoma-coma seperti itu. Oke. Dalam konteks tersebut, pembeli sendiri nih, calon pembeli online, bisakah kita memilih lebih aman pedagang online yang sifatnya perseorangan, perusahaan, atau yang sudah tergabung dalam e-commerce? Zaman sekarang ini lebih baik, lebih aman, lebih secure untuk menggunakan e-commerce. Oke. Karena pembayarannya itu melalui e-commerce, baru platform e-commerce, baru kepada si penjual. Tidak langsung ke penjual berarti? Tidak ya? langsung, dan di situ ada ketentuan bakunya. Jadi barang apabila tidak terkirim berapa lama, maka uang akan dikembalikan langsung kepada
pembeli itu akan lebih safety. Lebih safety. Artinya Lebih safety. konteks bahwa pemilihan e-commerce bukan hanya sekedar dari lihat kenyamanan barang ada harga murah, tapi juga dari keamanan bila terjadi Betul. transaksi yang gagal seperti itu Betul. ya. Nah, pertanyaan berikutnya Mas Fendi. Dalam konteks jual beli ini, sebenarnya apa sih yang dilindungi oleh undang-undang? Taruhlah undang-undang konsumen. Apa yang dilindungi undang-undang? Apakah si penjual atau si pembeli nih? Yang lebih dilindungi dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen itu sudah pasti dari konsumen itu sendiri. Gitu, karena di situ mengatur tentang kewajiban dari pelaku usaha dan hak-hak dari konsumen. Gitu. Apa yang harus kita pelajari dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini? Dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen itu sebenarnya lebih general seperti kita perbuatan untuk jual beli seperti biasa. Cuman kewajiban dari penjual itu kewajibannya salah satunya misalkan harus memberikan jaminan barang itu tidak membahayakan kepada pembeli. Oke. Kemudian memberikan harga sesuai. Kemudian memberikan pelayanan yang baik. Oke. Seperti itu. Oke. Nah, ini kan menyangkut dengan transaksi ya. Kebanyakan transaksi juga dilakukan pembayaran transaksi online. Apakah kita sebut sebagai sesuatu hal yang aman apabila si penjual online tersebut, taruhlah dia perseorangan, memberikan janji COD atau cash on delivery misalkan, pembayaran di tempat. Apakah itu sudah jadi jaminan bahwa kita barang yang kita beli atau barang yang akan kita tunggu itu dalam konteks aman? Kalau COD sebenarnya itu lebih bagus daripada kita bayar uang dulu baru terima barang. Okay. Nah, pada saat COD untuk menjaga keamanan sebaiknya kita pada saat terima kita langsung buka, kita cek barang kita benar apa tidak. Oke. Jadi kalau tidak ya bisa langsung kita kembalikan. Dan itu harus diterima oleh pelaku usaha. Karena itu diatur dalam Undang-Undang Konsumen. Ada ya seperti itu ya? Ada. Bahwa artinya penerimaan barang itu bukan hanya sekedar dalam bentuk bungkusan, tapi menerima barang secara utuh untuk diperiksa ya, diperiksa keamanan, keotentikannya dari itu ya, seperti itu. Betul. Kalau bila ditemukan ada penolakan misalkan bahwa barang itu diterima tidak boleh dibuka atau segala macam, kita berhak nolak tuh ya? Berhak menolak. Oke. Berhak menolak. Termasuk bila kita juga melakukan tadi melalui proses COD tadi. Oke. Nah, pertanyaan berikutnya, dalam konteks jual beli online secara luas, apa sih yang harus diperhatikan oleh calon pembeli dalam konteks kenyamanan dan keamanan pembelian tadi? Karena tadi kan kita sudah menyangkut ada e-commerce yang lebih aman, kemudian kalau misalkan perseorangan atau instansi yang di luar e-commerce kita paling tidak minta COD kita periksa dulu. Nah, dalam konteks e-commerce sendiri, tidak jarang juga ditemukan kasus-kasus serupa. Nah, dalam konteks ini bisakah kita melakukan blocking fund kita terhadap yang sudah ditransfer itu? Kalau untuk blocking rekening itu pertama kita harus report dulu kepada platform e-commerce itu sendiri kan. Setelah itu untuk pemblokiran rekening itu adalah yang bisa melakukan itu adalah pihak kepolisian. Pihak kepolisian. Oleh karena itu kita harus mengumpulkan bukti terlebih dahulu, bukti transfer dan lain-lain. Kemudian baru kita membuat laporan ke kepolisian, baru polisi akan menindak. Oke, nah itu berarti kalau menyangkut seperti itu. Berarti kalau kita merasa tertipu oleh taruhlah penjual dengan platform online secara perseorangan tadi, bukti-bukti apa minimal yang harus kita kumpulkan, Mas, sebelum kita laporan ke polisi? Yang pertama kali yang jelas pasti harus ada adalah bukti transfer atau bukti pembayaran. Bukti pembayaran itu bisa melalui yang bukti fisik. Kalau bukti fisiknya hilang bisa dari buku tabungannya sendiri pun bisa. Transaksi transfer itu dan minta keterangan dari bank ya? Iya, itu yang paling penting. Nah, bagaimana kalau modusnya dia berganti rekening nih? Kan ada tuh modus seperti itu. Setelah dia mendapat keuntungan menipu beberapa orang, kemudian dia berganti rekening. Yang ditemukan dalam kasus kayak begini biasanya si pelaku menggunakan ID palsu kah atau ID orang lain pada saat mendaftar rekening di bank tertentu? Biasanya dia menggunakan akun palsu dan juga rekeningnya bisa juga rekening asli ataupun rekening palsu. Nah, zaman sekarang ini karena ada undang-undang ITE dan di pihak kepolisian juga sekarang ada divisi namanya cybercrime. Nah, di situ itu pihak kepolisian tuh bisa bukan hanya men-trace dari rekeningnya, tetapi juga men-trace IP. Jadi biasanya kayak gitu polisi bisa menemukan itu. Karena banyaknya sekarang kan permasalahan apa-apa lapor ITE, netizen. Nah, itu semuanya kan kita tidak tahu netizen itu di mana. Betul. Nah, yang bisa menemukan adalah pihak kepolisian. Dengan tadi menelusuri IP ataupun basis data yang lainnya. Betul. Pertanyaannya lagi,
adakah batasan minimal kerugian yang bisa diproses oleh polisi? Tidak ada. Tidak ada ya? Tidak ada. Artinya seberapapun kerugiannya, walaupun karena kita merasa dirugikan, kita bisa lapor ya Betul. ke polisi. Nah, konteks seperti itu, konteks kerugian tadi, apakah kita juga harus membuktikan seberapa besar kerugian yang kita dapat secara fisik, juga bisa kita tambah dengan kerugian lain, misalkan yang non material, bisakah kita lakukan itu? Biasanya di pihak kepolisian mereka akan menanyakan bukti secara materialnya. Gitu. Kalau immaterial itu biasanya adanya di gugatan secara perdata. Oke. Jadi lain nih antara pidana dengan perdata. Gitu. Kalau kepolisian biasanya secara materialnya dia meminta bukti nyatanya. Bukti nyata ya? Bukti nyata. Berarti artinya kalaupun mau dilanjutkan konteks ke perdata untuk menggugat atau menuntut kerugian imaterial, dia harus selesai dulu pidananya gitu ya? Iya. Oke, nah ini menarik karena banyak mungkin masyarakat yang belum paham soal ini. Konteksnya hanya sekedar mengajukan gugatan tertentu atau tuntutan tertentu hanya sifatnya pidana, padahal dia juga bisa meminta ganti rugi di situ ya kepada pihak yang dituntut itu ya. Bisa. Kita akan bahas sebentar lagi Mas Fedi. Dan pemirsa Televisi Hukum, kami akan segera kembali dengan pembahasan mengenai penipuan dalam jual beli online dan bagaimana mengantisipasi serta menindaklanjutinya bila kita menjadi korban dari penipuan online tersebut. Kami segera kembali.